Suaranya Bu Buba bisa didengar? Bisa. Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan belajarnya hari ini jaringannya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita berdoa dulu ya. Silahkan doanya dipimpin oleh Abid. Teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Nanti anak-anak jangan lupa isi absensi melalui link Google Form yang sudah Bu Guru share di grup WA, oke? Oke. Sekarang coba Bu Guru tanya, siapa yang tadi sholat subuhnya berjamaah, acungkan tangan. Oh iya, Zakia. Siapa lagi? Farel. Oke, pintar-pintar. Alivia. Iya, sip. Jangan lupa setiap hari diusahakan sholat subuhnya berjamaah ya, oke? Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, coba Bu Guru tanya, apakah anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang sholat jamak dan qashar. Oke, pinter. Tentang sholat jamak dan qashar. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pemberian contoh, peserta didik mampu mengikuti sholat sunnah rawatib dengan benar. Dan seterusnya. Sekarang coba anak-anak baca buku fikihnya halaman 3 ya. Materi tentang sholat sunnah rawatib. Silahkan anak-anak baca 3 menit saja. Silahkan membaca. Setelah anak-anak membaca materi tentang sholat sunnah rawatib, sekarang coba agar anak-anak lebih memahaminya, anak-anak saksikan video berikut ini ya. Mari kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang sholat sunnah rawatib. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah artinya sebelum dan ba'diyah artinya sesudah. Qobliyah dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu, sedangkan ba'diyah dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2,
yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad tidak dikuatkan pelaksanaannya karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa saja ya yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad? Sekarang coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat. Sekarang anak-anak sudah tahu mana itu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video barusan, pasti anak-anak sekarang sudah memahami ya. Video barusan membahas tentang apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Oke, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Oke, pintar sekali. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang sholat fardu. Coba Devril, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi berapa? Dua. Bagi 2, apa saja? Ba'diyah dan qobliyah. Ya. Sekarang, apabila ada materi yang kurang difahami, silahkan anak-anak bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Abid, ya, ayo. Sunnah rawatib. Pertanyaannya Abid, apakah sholat duha termasuk sholat sunnah rawatib? Kira-kira sholat duha termasuk sholat sunnah rawatib apa bukan? Coba yang bisa menjawab. Bukan, iya pintar sekali. Karena sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sekarang, coba anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru share di grup WA. Ya, di sana nanti anak-anak silahkan ada sebuah teks, anak-anak mencocokkan teks antara sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Dan anak-anak mencari hikmah tentang sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak tadi mengerjakan LKPD-nya boleh melihat di buku, boleh melihat jawabannya di buku, boleh melihat di internet, atau anak-anak silahkan berdiskusi dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, atau boleh juga dengan kakaknya. Oke? Nah, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, coba sekarang siapa yang berani mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Coba. Saya, Bu. Elsa, ya silahkan. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib dibagi menjadi 2, yaitu mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat rawatib 1. Menyempurnakan pahala sholat fardu. 2. Dapat menghapus dosa kita. 3. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke, hebat sekali. Itu tadi hasil dari LKPD-nya Mbak Elsa. Sudah pintar sekali Mbak Elsa dalam mengerjakan LKPD ya. Dan anak-anak yang lain juga sudah bisa semuanya sudah bisa memahami tentang sholat sunnah rawatib.
Nah, anak-anak, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar tentang apa ya? Coba siapa yang tahu? Kita belajar tentang apa barusan? Sholat sunnah rawatib. Oke, ada berapa tadi sholat sunnah rawatib? Dua. Apa saja? Qobliyah dan ba'diyah. Ya, qobliyah dan ba'diyah. Dan qobliyah dan ba'diyah itu dibagi menjadi sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sudah bisa dilihat? Sudah tampil ya? Sudah tampil? Oh, belum. Ya. Ya, Sudah tampil? Sudah tampil? Halo. Ya, ayo kita baca bersama-sama kesimpulan belajar kita hari ini. Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama ya. Salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah fardu. Nah, yang kedua, semuanya membaca ya. Salat sunnah yang dilakukan sebelum salat sunnah qobliyah. Oke, lanjut. 3. Sunnah rawatib kerjakan sudah salat ba'diyah. Salat sunnah kalam salat. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku. Nah, sudah. Ya, alhamdulillah itu tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ternyata yang kita pelajari hari ini sangat erat ya hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Apabila anak-anak melakukan sholat sunnah, sholat fardu, jangan lupa diiringi dengan melaksanakan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah rawatib ya. Nah, anak jangan lupa nanti kerjakan evaluasi melalui link Google Form yang sudah Bu Guru share di grup WA, oke? Gimana belajarnya hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Kalau anak-anak senang, coba ditunjukkan senyum terbaiknya, coba senyum terbaiknya Bu Pipa pengen lihat. Oke, ya sip. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang ketentuan sholat bagi musafir ya. Anak-anak belajar ya di rumah ya. Jangan lupa belajar ya di rumah ya. Oke. Nah, anak-anak, karena sekarang masih pandemi, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan. Rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Oke. Nah, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.